Pak, Pak Menhan, ya, untuk kelanjutan ke depannya untuk IKN nanti di masa pemerintahan Bapak? Oh, pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Kalau saya bukan ahli teknik ya, tapi saya lihat potensinya, saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai. Jadi ke depannya IKN akan berlanjut terus ya Pak? Ya pastilah. Jumpa lagi ke channel Andre M. Semoga semua diberi kesehatan oleh Tuhan. Lanjut, Presiden Prabowo Subianto, dengan penuh keyakinan, menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, dalam kurun waktu 4 tahun ke depan. Pernyataan ini disampaikan dalam retret Kabinet Koalisi Merah Putih, KMP, sebuah pertemuan yang bertujuan untuk menyelaraskan visi pembangunan di Indonesia. Dilansir timenews.co. ID dari kanal YouTube Info Pagi pada Senin, 28 Oktober 2024, pesan tersebut dibagikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antony melalui unggahan di akun Instagramnya setelah menerima pengarahan dari Presiden Prabowo pada sesi sore hari kedua pembekalan anggota KMP. Menurut Raja Juli, Presiden Prabowo menegaskan bahwa IKN adalah ibu kota politik yang harus dipersiapkan tidak hanya untuk eksekutif, tetapi juga 2 cabang pemerintahan lainnya, yakni legislatif dan yudikatif. Dalam 4 tahun ke depan, gedung-gedung legislatif dan yudikatif harus turut rampung, mendampingi gedung-gedung eksekutif yang kini hampir selesai, kata Raja Juli melalui unggahannya. Prabowo, yang selama ini telah menunjukkan komitmen kuat terhadap kelanjutan IKN, menyatakan bahwa keberlanjutan pembangunan ini penting dan telah menjadi prioritas sejak lama. Beliau bahkan berharap pada Agustus 2028, sidang paripurna DPR dan MPR bisa diselenggarakan di IKN, dan pada tahun 2029, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden juga dapat digelar di ibu kota baru ini. Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi, yang selama periode sebelumnya mengawali proyek ambisius ini, serta kepada seluruh jajaran kementerian yang telah mendukung. Beliau menilai bahwa keberhasilan pembangunan IKN merupakan kebanggaan nasional dan komitmen berkelanjutan untuk pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Selain aspek pembangunan, Prabowo juga menekankan pentingnya persiapan menghadapi berbagai potensi risiko, khususnya dalam mempertahankan konsep IKN sebagai Forest City. Menurut Prabowo, Forest City bukan hanya sekadar nama, tetapi juga konsep yang memerlukan perhatian khusus pada pelestarian dan mitigasi risiko kebakaran hutan. Beliau menginstruksikan peningkatan sistem pemantauan dan tambahan fasilitas pemadam kebakaran untuk menjaga kelestarian dan keamanan hutan di sekitar IKN. Optimisme yang ditunjukkan Prabowo ini didukung dengan alokasi anggaran yang mencukupi untuk merealisasikan visi pembangunan. Beliau menegaskan bahwa gedung MPR, DPR, dan perumahan untuk anggota parlemen akan menjadi prioritas, diikuti oleh gedung yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi. Selain itu, otorita IKN diminta untuk mempersiapkan sayembara desain gedung-gedung tersebut agar selaras dengan rancangan yang sudah ada. Saya optimis bahwa pusat pemerintahan yang selesai dibangun akan mampu menarik minat investor, sehingga pembangunan di IKN dapat berlangsung lebih cepat, ungkap Prabowo. Melalui arahan dan rencana strategis ini, Presiden Prabowo berharap IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan yang modern tetapi juga pusat aktivitas politik, ekonomi, dan budaya Indonesia yang baru. Lanjut, Ketua Pengurus Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Mahdi Wayan Darmawan, mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam menciptakan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Menurutnya, proyek yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini perlu dilanjutkan oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Pembangunan IKN yang dimulai dari era kepemimpinan Jokowi harus tetap dilanjutkan oleh pemerintah baru Prabowo Gibran, katanya melansir dari Antara, Selasa, 29 Oktober 2024. Lanjutnya Ketua Pengurus Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Kemahdi, Wayan Darmawan, mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam menciptakan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Menurutnya, proyek yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini perlu dilanjutkan oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pembangunan IKN yang dimulai dari era kepemimpinan Jokowi harus tetap dilanjutkan oleh pemerintah baru Prabowo Gibran, katanya melansir dari Antara, Selasa, 29 Oktober 2024. Menurut Darmawan, sedari awal pemerintah memang ingin menyebarkan pusat pertumbuhan perekonomian ke seluruh daerah agar tidak terjadi sentralisasi di Pulau Jawa. Pusat perekonomian tersebut harus disebarkan ke wilayah yang dinilai mengalami ketimpangan jika dibanding Pulau Jawa, salah satu contoh yakni wilayah Indonesia bagian timur. Ketimpangan perekonomian itu, lanjut Darmawan, sangat mudah terlihat dari segi pembangunan infrastruktur, kemakmuran rakyat dan sisi perekonomian lainnya. Dengan adanya pembangunan IKN, Darmawan yakin pusat perekonomian Indonesia perlahan akan pindah dari kawasan Pulau Jawa. Kawasan timur Indonesia memiliki potensi besar. Diharapkan dari pembangunan IKN ini potensi tersebut dapat tergarap, kata dia. Namun demikian, Darmawan mengakui untuk melakukan hal tersebut butuh komitmen yang kuat dari Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan lainnya. Karenanya Darmawan berharap Presiden Prabowo Subianto mau berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN demi terciptanya perekonomian yang kuat dan merata. IKN adalah mimpi yang besar bagi rakyat Indonesia. Mimpi yang akan mengantarkan rakyat Indonesia menuju era keemasannya, tutup dia.